Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi dari Glasgow, dari Pavilion Indonesia di Scottish Event Campus Glasgow. Hari ini Jumat 12 November 2021 adalah hari terakhir Pavilion Indonesia di arena COP26 UNFCCC. Baik, selamat datang di Pesan Iklim dari Glasgow. Pada hari ini ada dua narasumber kita yang telah hadir bersama kita pada kali ini. Kita sapa narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Nur Masripatin. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi dari Glasgow. Iya, baik. Ibu Nur Masripatin adalah penasehat senior Menteri LHK. Beliau nanti akan menjadi narasumber untuk topik green economy yang kemarin dibicarakan di Pavilion Indonesia di COP26. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Rasio Ridho Sani, yang lebih populernya kita panggil Pak Roy. Selamat pagi, Pak Roy. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat Iya. pagi, Bu Nur. Selamat pagi, Pak Roy. Pagi. Ini sore ya, Pak Roy, di Jakarta. Ya, tapi kan Mas Adi pagi. Iya. Pagi. Baik. Pak Roy ini Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK. Nah, baik, kita mulai ya untuk kita diskusinya. Yang pertama, Bu Nur Masripatin. Bu Nur, di dalam COP26 kemarin banyak ini pembahasan tentang green economy, Bu. Jadi aksi untuk climate change ini juga dibicarakan bersamaan dengan gerakan untuk ke arah green economy. Nah, bagaimana pandangan dari Ibu Nur Masripatin tentang hal ini, climate actions dan green economy? Silakan, Ibu. Terima kasih, Pak Adi. Meskipun green economy ini tidak explicitly menjadi agenda negosiasi di COP26, tetapi pada dasarnya yang kita negosiasikan ini menyangkut segala hal, dan ruhnya kalau kita bicara tentang aspek ekonomi perubahan iklim pada dasarnya adalah green economy, sehingga apa yang dibahas baik di pavilion delegasi maupun di acara side event dan banyak lagi event lainnya itu complementary dengan apa yang kita sedang negosiasikan melalui proses COP maupun CMP dan CMA. Ya, baik Ibu. Nah, bagaimana Ibu peluang dan tantangannya ini untuk green economy yang juga berkontribusi untuk perubahan iklim, Bu? Ya, kalau peluangnya dengan peningkatan komitmen yang dinyatakan secara resmi, baik melalui dokumen NDC maupun strategi jangka panjang, yang untuk Indonesia kita menyebutnya long term strategy on low carbon and climate resilience. Di situ imply terbukanya banyak peluang bagi kalangan bisnis di berbagai sektor untuk practicing green economy konsep. Dan kalau kita melihat konsepnya green economy ini, kita bicara tentang sustainability, tentang keadilan, kemudian harmoni dengan nature, dan ini yang sedang
disuarakan tidak hanya di dalam konteks iklim tetapi juga CBD, CCD dan sebagainya, maka saya melihat ini peluangnya sangat besar. Tantangannya tentunya karena negara-negara di dunia ini sangat diverse perkembangannya atau tingkat pembangunan ekonominya, bagaimana kita masyarakat dunia memastikan bahwa konsep green economy ini benar-benar membawa manfaat tidak hanya negara-negara yang pembangunannya telah advance, tetapi juga negara-negara yang masih dalam proses membangun, bahkan least developed countries. Nah, tantangannya ada di sana. Dan bagaimana green economy juga dipraktekkan dengan prinsip-prinsip keadilan baik di tingkat nasional maupun global. Itu Pak Adi. Makasih Ibu Nur. Bagaimana pandangan Ibu Nur tentang apa nih yang perlu kita tindak lanjuti sesudah COP26 ini untuk yang green economy yang dikembangkan bersama dengan aksi untuk perubahan iklim? Ya, untuk kita ada PR di semua level, baik di nasional maupun subnasional oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan sampai level terkecil di desa. Juga oleh berbagai aktor. Bagi kita tentunya setelah menyerahkan dokumen NDC, updated NDC dan long term strategy, di mana ada ambisi kita di sektor forest dan land uses, juga ada transformasi yang telah dimulai di sektor energi, maka tindak lanjut kita yang telah kita mulai dengan keluarnya Perpres tentang nilai ekonomi karbon dalam konteks NDC adalah menerjemahkan apa yang kita taruh di dalam dokumen itu konkret ke action di semua level dan oleh semua aktor. Kemudian kita tidak berhenti di sana. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan di level internasional, karena apa yang kita laksanakan di nasional ini tidak akan berhasil tanpa partnership dari internasional, termasuk bagaimana keadilan atau fair trade di internasional yang tidak menggunakan isu lingkungan sebagai dasar untuk sebenarnya menghandle persaingan. Nah, hal-hal tersebut yang kita perlu tindak lanjuti setelah kita kembali dari COP ini. Bagaimana kita merencanakan di nasional, telah ada roadmap, iya, tapi itu kita perlu benar-benar bicarakan dengan stakeholder bagaimana masing-masing akan menindaklanjuti, kemudian juga dari nasional berangkat atau menuju ke internasional memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di level internasional. Itu Pak Adi saya rasa singkatnya. Terima kasih Bu Nur. Selanjutnya kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Roy. Ya, topiknya tentang penegakan hukum nih. Nah, tentang bagaimana penegakan hukum mengawal juga untuk aksi-aksi untuk menuju perubahan iklim dan juga menghadapi tindak pelanggaran hukum ya yang terjadi di lingkungan dan kehutanan. Pak Roy, bagaimana kebijakan, strategi, dan penguatan untuk penegakan hukum lingkungan dan kehutanan di Indonesia? Silakan Pak Roy.
Pak Roy. Ya. Kalau kita bicara tentang penegakan hukum, kita harus bisa memastikan bahwa hukum itu bisa bermanfaat, hukum itu bisa mewujudkan keadilan, dan hukum itu bisa mewujudkan kepastian hukum. Inilah langkah-langkah hukum yang kita lakukan. Adapun dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa kita kan dianugerahi oleh sumber daya alam, hutan, keanekaragaman hayati, kemudian juga sumber daya laut, yang tentu sumber daya ini harus kita jaga agar bisa bermanfaat bagi bangsa kita. Agar sumber daya alam yang kita miliki ini juga bisa bermanfaat bagi para banyak pihak, termasuk dalamnya kalau kita bicara tentang climate change. Kita tahu hutan itu kan merupakan salah satu juga pengatur suhu global dunia, ya, forest as climate regulators. Ya, ini yang harus kita lihat. Namun sebagaimana kita ketahui, hutan kita, lingkungan hidup kita mendapatkan berbagai macam ancaman, baik itu illegal logging, kemudian juga kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, kerusakan lingkungan, pertambangan ilegal. Ancaman-ancaman ini harus dapat kita cegah dan dapat kita tangani, sehingga keberadaan sumber daya yang kita miliki ini bisa bermanfaat, baik bermanfaat bagi kepentingan nasional, maupun bermanfaat bagi kepentingan internasional. Dengan demikian, kita harapkan langkah-langkah penegakan hukum yang kita lakukan ini ya benar-benar bisa memastikan manfaat dari keberadaan sumber daya alam kita. Dan kita bisa mencegah berbagai macam ancaman yang ada. Hal yang tidak kalah penting kami sampaikan, bahwa sejak beberapa tahun ini, ya, sejak tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup, ya, Menteri Lingkungan Hidup, ya, Dr. Siti Nurbaya, ya, menerapkan kebijakan untuk melakukan penegakan hukum secara intensif, termasuk membangun Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini menunjukkan satu komitmen besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam kita melalui upaya-upaya penegakan hukum. Kemudian, apa langkah-langkah yang sudah kita lakukan? Dalam beberapa tahun ini, kita melakukan penegakan hukum yang sangat intensif, baik itu terkait illegal logging, kebakaran hutan lahan, perambahan kawasan, kemudian juga terkait dengan kejahatan lingkungan hidup lainnya. Banyak operasi-operasi yang sudah dilakukan. Lebih daripada 1.600 operasi, ya, pemulihan keamanan kawasan hutan yang kita lakukan. Sangat intensif. Belum pernah dilakukan seintensif ini dalam periode-periode sebelumnya. Kita sudah membawa kasus-kasus pidana lingkungan hidup ini, pidana lingkungan hidup dan kehutanan, ya, lebih daripada 1.125 kasus yang kita bawa, dan masih banyak lagi sedang kita lakukan upaya penindakan ini. Kita menggugat ke pengadilan, ya, lebih dari 25 kasus yang kita gugat ke pengadilan berkaitan dengan perdata. Kita memberikan sanksi itu lebih pada 1.700 sanksi. Intensif sekali kita lakukan tadi dalam rangka bagaimana mengamankan sumber daya alam kita, sehingga benar-benar bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Belum pernah sebelumnya terjadi dengan putusan-putusan yang sangat-sangat besar. Sebagai contoh, karena kita bicara tentang climate change, ya, 2-3 hari yang lalu ada satu kasus, ya, yang kita lakukan penegakan hukum pidana, ya, kemudian diputuskan, ya, putusan tersebut, ya, denda 8 miliar, kemudian juga harus melakukan upaya pidana tambahan dengan nilai 208 miliar. Belum lagi kasus-kasus yang lainnya. Saat ini kasus yang sudah inkrah berkaitan gugatan perdata kita mencapai hampir 20 triliun. Sangat intensif ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Lalu apa langkah-langkahnya? Kalau kita bicara kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini merupakan kejahatan yang sangat kompleks, ya, dan luar biasa. Tidak ada kejahatan seperti kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang dampaknya sangat serius. Mulai dari berdampak terhadap kesehatan masyarakat, kita kehilangan sumber daya ke hati kita. Kita kehilangan potensi jasa lingkungan. Potensi bencana lingkungan meningkat
ya dari kejahatan lingkungan hidup kehutanan ini. Kerugian ekonomi, kemudian kehilangan pendapatan negara, bahkan kewibawaan negara juga terganggu apabila terjadi misalnya contoh berhutanan lahan. Ini kejahatan yang serius dan luar biasa. Dan aktornya juga sangat-sangat beragam. Mulai aktor individu, korporasi, kelompok terorganisir, termasuk juga aktor-aktor transnasional, ya, serta juga ya, modus operandinya juga terus berkembang dan berubah. Untuk itu tentu kita membutuhkan strategi-strategi yang sangat tepat untuk mengatasi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini. Pertama kami sampaikan, strateginya adalah bagaimana ya pada saat ini kita bisa mendorong upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan terpadu yang bersifat restoratif. Ini sangat penting bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk memenjarakan orang, tapi penegakan hukum harus mampu menimbulkan efek jera dan juga mengembalikan kerugian-kerugian akibat dari kejahatan ini, termasuk juga untuk merestorasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Ini pendekatan hukum restoratif yang terus akan kita kembangkan. Berbagai macam langkah yang kita lakukan, termasuk misalnya kita harus memperkuat multi-layer collaboration, kolaborasi yang melibatkan banyak pihak dan pada berbagai macam level, baik itu kolaborasi antar kementerian, kolaborasi kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah, kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional, termasuk juga kolaborasi dengan CSO. Di samping itu juga, tentu kita harus terus melakukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan ya instrumen-instrumen hukum yang bisa menciptakan penegakan hukum yang restoratif. Mulai kita menerapkan bagaimana upaya pencegahan yang harus kita lakukan dengan lebih baik, kemudian juga upaya pengamanan kawasan-kawasan hutan kita dan lingkungan kita. Kita harus mampu menerapkan instrumen-instrumen administratif ya yang bersifat restoratif. Melakukan juga penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Termasuk juga kita harus mampu menerapkan ya, instrumen penegakan hukum pidana yang multidor dan juga bersifat restoratif. Dan yang tidak kalah penting, ya, karena ini kejahatan yang sangat kompleks, ya, biasanya kejahatan lingkungan hidup kehutanan ini dilakukan untuk apa? Untuk orang-orang mendapatkan keuntungan secara finansial. Hampir semua kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, baik oleh individu, kelompok terorganisir, maupun oleh korporasi. Dengan demikian, kita membutuhkan ya, dukungan sains dan teknologi yang kuat. Ini menjadi kata kuncinya. Kami dalam beberapa tahun ini ya, mengembangkan ya, Center of Intelligence Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kita kembangkan sejak tahun 2017 dengan berbagai macam teknologi yang kita kembangkan, ya, yang kita harapkan dengan adanya penerapan sains dan teknologi ini akan mendukung early warning system dan surveillance kita. Kemudian juga kita mengembangkan big data dan machine learning. Ini sangat penting pendekatannya. Big data itu menjadi sangat penting agar kita bisa menghasilkan informasi dan knowledge di dalam upaya penegakan hukum secara tepat. Kemudian juga kita mengembangkan teknologi-teknik forensik ya, untuk memperkuat upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ini. Sebagai contoh misalnya dengan early warning dan surveillance yang kita kembangkan, ya, kita memanfaatkan data-data geospasial termasuk penggunaan satelit. Saat ini kita ambil contoh adalah saat kami memonitor karhutla. Setiap hari kami monitor hotspot. Dengan big data system yang kita miliki, kita bisa mengetahui di mana hotspot tersebut berada, di perusahaan mana, kemudian terkaitan perusahaan dengan perusahaan lainnya bagaimana, kita bisa menyampaikan, mengirimkan informasi peringatan kepada perusahaan tersebut agar mereka ya mencegah dan mengendalikan kebakaran yang terjadi di lokasi mereka lebih meluas. Ini kita lakukan dengan menggunakan early warning ya dan surveillance teknologi yang ada di Gakum ini. Kemudian juga dengan big data dan machine learning, kita menerapkan interagency collaboration. Kami terkoneksi dengan banyak big data yang ada dari kementerian, sehingga kita bisa melakukan real-time informasi, baik berkaitan informasi individu, korporasi, maupun pergerakan-pergerakan, contoh misal kapal, maupun pergerakan-pergerakan lainnya yang kita indikasikan adanya terkait dengan suatu buah tindak pidana. Ya, ini yang tadi yang kami sampaikan, termasuk juga forensik. Ya, kita mengembangkan forensik, banyak kasus-kasus yang kami dalamin,
baik Ya. itu digital forensik, financial forensik, ya, kemudian biological forensik, DNA, genome, dan chemical forensik. Dan ini digunakan oleh Gakum KLHK untuk mendukung pembuktian, untuk mendapatkan barang bukti, termasuk juga banyak dalam kasus-kasus terkait dengan aset recovery. Kita penelusuran aset, kita menggunakan sistem forensik berkaitan digital forensik dan juga financial forensik. Itu Pak Adi yang beberapa hal mungkin yang bisa kami share, langkah-langkah hukum yang kami lakukan saat ini. Terima kasih Pak Roy. Komprehensif sekali. Jadi audiens kita bisa mendapatkan gambaran yang komplit begitu ya, bahwa kita maju terus di dalam langkah penegakan hukum ini. Selanjutnya kita akan dialog interaksi begitu dengan Ibu Nurma Sripatin gitu. Karena kita memajukan untuk green economy gitu ya. Katanya itu juga membutuhkan untuk insentif begitu ya. Instrumen-instrumen insentif, tetapi di sisi yang lain kita juga menguatkan untuk instrumen-instrumen yang penegakan hukum. Bagaimana nih Bu Nurma Sripatin komunikasi kita kepada pelaku usaha kegiatan gitu ya di arena ini, Bu, bagaimana maju bersama begitu antara yang ada penegakan hukumnya dan ada juga instrumen-instrumen yang bersifat untuk mendorong green economy. Mohon pandangannya dari Bu Nurma Sripatin, bagaimana komunikasinya kita. Ya, terima kasih Pak Adi, juga Pak Roy. Saya rasa untuk menerapkan green economy ini, salah satu prinsip yang harus kita pegang adalah prinsip good governance. Disitulah kita bicara tentang law and enforcement and compliance. Jadi memang linknya sangat kuat, apalagi kalau kita bekerja di negara seperti kita misalnya, di mana kepatuhan terhadap hukum itu juga belum bisa dibilang sangat tinggi, sehingga penegakan hukum ini menjadi salah satu penentu juga keberhasilan penerapan green economy. Kalau kita belajar dari capaian kita menurunkan emisi dalam kerangka REDD+, sebenarnya tidak hanya kegiatan lapangan yang langsung menghasilkan pengurangan emisi, tetapi di situ sebenarnya banyak bicara tentang penegakan hukum dan bagaimana mendorong berbagai pihak comply terhadap peraturan yang ada. Kemudian juga di green economy kita juga bicara tentang bagaimana atau insentif, disinsentif apa yang harus diterapkan di setiap program yang berbeda maupun intervensi yang berbeda dan sektor yang berbeda gitu ya. Jadi memang tidak bisa kita lepaskan aspek penegakan hukum dan juga mendorong tentunya berbagai pihak comply terhadap peraturan-peraturan yang ada. Juga yang tadi saya sampaikan dan juga berkali-kali kita dihadapkan pada persaingan yang tidak sehat di dalam perdagangan internasional. Ada juga pelanggaran yang sifatnya cross boundary terkait dengan perdagangan apakah masuk maupun keluar. Kalau kita misalnya wildlife dan juga timber dan timber produk, di sana juga kita akan bicara lagi betapa lekatnya kedua isu ini, Pak Adi.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur. Jadi tampaknya green economy-nya ini harus berbasis kepada good governance gitu ya, untuk lingkungan dan kehutanan, dan harus ada penegakan hukumnya supaya ini semuanya dilaksanakan dengan tertib dan bisa maju bersama begitu. Kalau dari Pak Roy, adakah pandangan atau perspektif tentang hal ini yang mau ditambahkan? Silakan Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Adi, terima kasih Bu Nur. Jadi saya sepakat dengan Bu Nur ya, bahwa kalau kita bicara tentang green economy, ya, governance, good governance, ya, itu tidak ada tata kelola yang baik itu tanpa penegakan hukum. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik itu kita perlukan penegakan hukum, karena untuk memastikan bahwa semua aturan-aturan rule of law-nya itu dilaksanakan. Namun di sisi yang lain juga, ya, tidak akan ada penegakan hukum yang berkualitas, yang baik tanpa tata kelola yang baik juga. Jadi menurut kami ini harus satu inline, satu jalan. Dalam rangka kita menciptakan green economy, kalau kita bicara tentang green economy, tentu kita juga bicara tentang perilaku ya, para pelaku-pelaku ekonomi ini, agar bisa menjadi punya visi yang green. Ya, tentu untuk memastikan perilaku, ya, kadangkala atau seringkali kita juga bisa membutuhkan penegakan hukum. Seperti disampaikan oleh Ibu Nur tadi, beliau menyampaikan bahwa masih banyak ya, pelaku-pelaku ekonomi, masuk juga masyarakat, yang belum patuh terhadap peraturan-peraturan yang harus dipenuhi mereka di dalam menjalankan praktek-praktek ekonomi yang menuju ke arah green economy tersebut. Untuk itu tentu kita membutuhkan upaya penegakan hukum. Jadi saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Bu Nur, dan inilah yang kami lakukan. Jadi apa yang dilakukan Gakum sekarang ini adalah bagaimana kami melakukan penegakan hukum ya, dalam rangka untuk mewujudkan ya, compliance culture, budaya kepatuhan. Baik itu budaya kepatuhan oleh masyarakat, pada masyarakat, yang dimiliki oleh masyarakat, maupun budaya kepatuhan yang harus dimiliki oleh pihak-pihak korporasi. Ini yang kami lakukan saat ini. Itu juga salah satu tujuan penegakan hukum kami lakukan adalah bagaimana kita melalui penegakan hukum ini bisa membangun budaya kepatuhan. Dan saya yakin kalau budaya kepatuhan terbentuk, maka upaya kita mencapai tujuan green economy ya, ataupun membangun green economy ini dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih efektif lagi. Baik, terima kasih Pak Roy. Kita sampai pada penghujung acara pesan iklim dari Glasgow ini. Mungkin dari Ibu Nur Masripatin dan Pak Roy, kami berikan kesempatan untuk ada final statement. Ibu Nur Masripatin, silakan Bu. Terima kasih Pak Adi. Penerapan green economy di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk semua sektor dengan menjalankan semua prinsip yang terkait dengan green economy dengan bergandengan tangan memastikan bagaimana semua pelaku, semua aktor yang ada itu comply dengan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian kalau compliance belum cukup memenuhi yang kita perlukan, maka harapannya penegakan hukum yang telah dilakukan sejauh ini, banyak prestasi dilakukan, itu memang harus terus ditingkatkan sampai benar-benar kita semua comply by conscious ya, bukan dipaksa. Itu harapannya ke depan. Terima kasih dan selamat bekerja ya Pak Roy dan sukses. Terima kasih. Silakan Pak Roy. Ya, penegakan hukum ya, akan menjadi salah satu instrumen ya, dalam membangun budaya kepatuhan. Dengan adanya kepatuhan, kita harapkan kita akan dapat ya, mewujudkan tujuan ataupun amanat konstitusi kita untuk mewujudkan
bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan penegakan hukum, kita harapkan kita dapat memastikan bahwa kawasan-kawasan hutan kita akan lestari, dan dengan penegakan hukum yang baik, kita harapkan kita akan dapat menjadikan sumber daya alam yang kita miliki, lingkungan hidup yang kita miliki, merupakan comparative advantage, ya, keunggulan komparatif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ini yang kami akan lakukan dan akan terus lakukan melalui penegakan hukum. Tentu ini hanya akan dapat dilakukan apabila kita semua bersama-sama melakukan upaya-upaya terkait dengan penegakan hukum ini. Karena penegakan hukum ini merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dan dinamik, membutuhkan kolaborasi di semua tingkat, ya. Baik tingkat nasional, kolaborasi dengan daerah, maupun juga kolaborasi di tingkat internasional. Kami selalu mengatakan multi-layer collaborative governance, dan juga dengan mengedepankan, ya, systemic continual innovation, inovasi yang sistemik terus-menerus dalam mewujudkan apa yang saya sampaikan tadi, lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap orang, dan hutan dan sumber daya alam kita yang lestari. Terima kasih Pak Adi, selamat bekerja. Terima kasih Bu Nur, selamat pagi. Terima Selamat sore kasih, dari selamat Indonesia. sore di sana. Ya, terima kasih Ibu Nur Masripatin dan Pak Roy sebagai narasumber kita. Semangat terus Siap. Pak Roy dan Ibu Nur Masripatin. Dari audiens kita menyampaikan terima kasih kepada semua narasumber speaker kita di acara Pesan Iklim dari Glasgow, dan kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para audiens yang mengikuti acara Pesan Iklim dari Glasgow. Seri hari ini adalah yang terakhir dari Pesan Iklim dari Glasgow. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, para audiens kita, membawa kita kepada kolaborasi yang lebih maju lagi, semua stakeholder di Indonesia, untuk aksi perubahan iklim dan juga pencapaian NDC Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat dari Glasgow. Terima kasih.